Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Presinoper bagian 744. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan segera pergi dari sini mendesak Cakram Gyo Qiankun untuk menyembunyikan auranya. Setelah meninggalkan gua ini, dia memasuki tempat bawah tanah lain di kota kuno yang sunyi. Dan dia tidak sabar untuk melihat harta Jue Xingtian. Qin Chen pergi dengan hati-hati, menyembunyikan auranya dan juga menghapus jejaknya. Qin Chen tahu bahwa tidak hanya orang kuat seperti Jue Xingtian, tetapi juga banyak orang kuat di alam roh kematian. Meskipun tingkat kultivasinya sekarang melawan langit, bagaimanapun juga dia belum menerobos ranah suci surgawi. Sekarang dia harus tetap menjaga profil dengan rendah untuk menghindari memprovokasi orang lain dan menghindari masalah yang tidak perlu. Selanjutnya Qin Chen dengan cepat meninggalkan gua dan kemudian masuk ke dalam Cakram Gyo Qiankun. Dia punya firasat bahwa keuntungannya dari menangkap Jue Xingtian kali ini pasti tidak akan sedikit. Dan tepat setelah Qin Chen meninggalkan gua, terdengar suara keras dan dua sosok turun ke dalam gua. Terlihat kedua sosok ini adalah pria tua hitam dan Jinghu. Begitu mereka mendarat, mereka dikejutkan oleh suasana abadi di tempat itu. Ada atmosfer yang begitu kuat dan kuno di sini. Ada apa? Saat keduanya terkejut, mereka mencari kemana-mana, sepertinya merasakan napas Jue Xingtian. Sayang sekali kita gagal menangkap orang-orang dari Liga Sengu itu. Ya, benar, aliansi Liga Sengu itu melarikan diri dengan sangat cepat. Ada formasi teleportasi dewa dari aliansi Liga Sengu di mana-mana. Itu seperti jalan tikus. Keduanya saling berbicara seraya melangkah ke kedalaman gua, tetapi mereka tidak menemukan Jue Xingtian. Hei, kemana perginya Jue Xingtian ini? Ini adalah sinyal dari tempat itu barusan. Gua ini tersembunyi di dalam debu yang tak berujung. Jika bukan karena sinyal yang dikirim oleh Jue Xingtian, kita tidak akan dapat menemukan tempat ini. Tapi, di mana Jue Xingtian? Hei, lihat, ada portal di sana. Ayo masuk dan lihat. Kedua pria kuat itu tiba-tiba memasuki portal, dan mereka melihat sebuah altar yang hancur. Di sisi altar ada 3 tumpukan bubuk yang terfragmentasi. Selain itu, ruangan itu kosong. Keduanya mencari sebentar, tetapi tidak menemukan apapun, lalu kemudian keluar. Keraguan yang jelas muncul di wajah mereka. Di mana Jue Xingtian? Lihat di tanah. Keduanya terus mencari. Tiba-tiba mereka melihat jejak kecil di tanah. Jejak ini seperti darah. Jejak yang ditinggalkan oleh penguapan memancarkan suasana hukuman. Tiba-tiba ekspresi keduanya berubah. Ini adalah darah yang dimuntahkan dalam bahaya yang ekstrim. Darah dibakar, masa hidup dibakar. Ini adalah saat-saat Jue Xingtian menghadapi bahaya besar dan dia membakar darahnya sendiri. Apa? Tidak mungkin kultivasi Jue Xingtian melewati langit. Dan juga ada Dao Tian Suci jangka menengah. Terlihat kekuatannya lebih kuat. Bagaimana mungkin dia harus membakar darahnya untuk melawan musuh? Mungkinkah napas yang kita terima sebelumnya adalah sinyal mara bahaya? Kedua orang itu cemas. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk merasakan dan bahkan memacu harta karun Chang Yuantu, tetapi masih belum ada napas dari Jue Xingtian. Brengsek. Wajah keduanya berubah total. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya saling memandang. Pada akhirnya mereka merasakan kekuatan kehancuran di sini. Dan itu dapat meningkatkan basis kultivasi mereka. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berkultivasi di tempat ini. Pada saat ini Qin Chen juga memasuki kedalaman reruntuhan kuno yang sunyi dan mengambil Jue Xingtian. Di mana tempat ini? Kamu, biarkan aku pergi, kata Jue Xingtian. Dia meraung, dia masih ingin berjuang di dalam Cakram Gyo Qiankun. Tetapi di dalam Cakram Gyo Qiankun bagaimana dia bisa berjuang? Di dalam Cakram Gyo Qiankun Qin Chen adalah dewanya. Qin Chen mengabaikan Jue Xingtian dan mengeluarkan semua harta di tubuhnya. Qin Chen tidak peduli dengan harta lain.
Yang paling dia pedulikan adalah pena suci kuno. Ini pena suci kuno tingkat langit, kata Qingchen. Melihat ini mata Qingchen tiba-tiba cerah. Qingchen saat gembira Jue Xingtian ini memiliki pena suci kuno surgawi di tubuhnya. Dan ada lebih dari satu. Selain itu Jue Xingtian memiliki lebih dari selusin pena suci kuno di puncak kualitas tanah. Ada begitu banyak pena suci kuno, cukup bagi Qingchen untuk menerobos ranah suci surgawi. Hahaha. Begitu banyak pena suci kuno, tidak buruk, kata Qingchen. Dia mengangguk puas. Jue Xingtian ini benar-benar bintang keberuntunganku, kata Qingchen. Bocah bau, kamu, kata Jue Xingtian. Dia melihat bahwa Qingchen telah mengeluarkan semua pena suci kunonya. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berjuang dengan panik. Pena suci kuno ini semuanya dicandangkan olehnya untuk menerobos tahap tengah alam suci surgawi. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang telah dia habiskan untuk mengumpulkan pena suci kuno ini. Tetapi sekarang semua itu diambil oleh Qingchen. Nah, berani kamu mengambil hartaku. Kemarahan Jue Xingtian tidak dapat ditingkatkan, tetapi bahkan jika kekuatannya meningkat 10 kali lipat di dalam cakram Gyo Qiankun, dia hanya dapat ditekan sampai mati dan tidak dapat bergerak. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Di duniaku, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Di dunia ini, aku adalah Tuhannya, kata Qingchen. Dia mulus dingin. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih kepala Jue Xingtian, seolah-olah dia sedang membawa seekor ayam. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Aturan suci surgawi di dalam tubuhmu cukup bagus. Dan juga misteri inkarnasi Xingtai, itu juga agak menarik. Biarkan tuan muda ini melihat lebih dekat, kata Qingchen. Dia mencibir, dan kemudian teknik terlarang jiwa surgawi digunakan. Tiba-tiba seluruh tubuh surga penghakiman menjadi transparan. Aturan dan akar suci surgawi dalam tubuh muncul seperti rantai, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan semua makna mendalam jatuh ke mata Qingchen dan dengan cepat dianalisis oleh Qingchen. Qingchen bisa memata-matai kekuatan dan kekuatan magis di tubuhnya tanpa memurnikan Jue Xingtian. Metode ini sangat ajaib. Kamu bukan manusia, kata Jue Xingtian. Dia meraung ngeri. Semua yang dilakukan Qingchen benar-benar melebihi harapannya. Boom! Setelah beberapa pengintaian, Qingchen sudah memahami dengan jelas aturan suci surgawi dalam tubuh Jue Xingtian. Dan juga banyak kekuatan magis. Dengan jentikan tangannya, dia membuang Jue Xingtian. Setelah itu tentakel-tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, dari 10.000 pohon iblis, langsung melilit Jue Xingtian. Sangat menarik untuk mengembangkan tempat eksekusi dan menjadi Algojo, tempat eksekusi surgawi. Anda benar-benar mendapatkan warisan dari Algojo langit kuno. Agak menarik. Hal ini jika dikombinasikan dengan niat pedang penghancur saya dan juga kekuatan guntur, mungkin akan dapat melahirkan kekuatan magis saya yang lebih menakutkan, kata Qingchen. Dia mengangguk puas. Kekuatan Xingtian ini masih memiliki banyak manfaat baginya dan bahkan memberinya sentuhan samar tentang bagaimana langit kuno dulu menghukum para penjahat. Ini napas iblis. Apakah kamu dari ras iblis? Pohon iblis 10.000 alam mengelilingi Jue Xingtian dan terdengar suara kaget. Kemudian kekuatan 10.000 pohon iblis mulai perlahan memasuki tubuh Jue Xingtian. Jue Xingtian ini adalah tahap tengah suci surgawi yang kuat. Ini masih sedikit berguna. Terlebih lagi, alam roh kematian ini adalah zona kacau. Rumah besar di sekitar tidak dapat dikendalikan. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk dijadikan tempat tinggal rahasia papilun cendi saya. Intinya Jue Xingtian ini telah berkembang begitu lama di alam roh kematian, pasti akan sangat berguna. Qingchen tersenyum diam-diam. Dia sekarang ingin menggunakan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam untuk membiarkan tubuh Jue Xingtian berintegrasi ke dalam sumber iblis dari 10.000 alam dan kemudian dikendalikan olehnya, lalu kemudian menjadi pelayannya. Dengan pohon iblis 10.000 alam, Qingchen tidak perlu lagi menyegel jiwa setiap orang kuat untuk memperbudaknya, tetapi itu juga menyelamatkannya dari banyak masalah. Dan aura sumber iblis dari 10.000 alam juga dapat sangat mengubah bakat Jue Xingtian dan membiarkannya memiliki masa depan yang lebih kuat. Selanjutnya, aku akan menerobos ranah suci surgawi, kata Qingchen. Sosoknya berkedip dan dia langsung pergi ke kedalaman cakram Gyo Qiankun, lalu kemudian mendesak waktu 1:50.
Segera setelah itu, Qin Chen mulai mengintegrasikan pot penelan langit ke dalam dirinya, memasuki limpanya, memasuki rantai perbaikan dari 5 rahasianya. Boom! Pot penelan langit berisi aura anti absolut pamungkas. Itu telah menelan seluruh altar tempat penguasa dewa kehancuran telah melebur kekuatan selama ratusan juta tahun. Begitu itu memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan kuno yang tak ada habisnya menyapu. Seketika Qin Chen merasakan rasa sakit. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan ekaristi yang kuat terus memperbaiki tubuhnya. Tetapi setiap kali tubuhnya diperbaiki, aura menakutkan dan kuno akan kembali merobek tubuh Qin Chen. "Aku tidak percaya, tekan untukku," kata Qin Chen. Dia meraung. Di bawah rasa sakit seperti ini, dia meraung dengan marah, dengan kemauan yang keras. Perlahan-lahan mengintegrasikan pot penelan langit itu ke dalam tubuhnya. Singkatnya, berkat upaya keras Qin Chen, pot penelan langit itu dilebur ke dalam limpa yang mewakili atribut bumi. Di antara 5 rahasia, 5 harta di tubuh Qin Chen bergema pada saat yang sama dan bersaing untuk mencerminkan satu sama lain. Pada saat ini tubuh Qin Chen beresonansi dengan Great Dao, dan kekuatan fisik, jiwa, dan kemauannya semuanya melejit, dan dia benar-benar mencapai puncaknya. Saat ini selama dia memiliki energi suci kuno yang cukup, dia dapat meningkatkan ranahnya dan benar-benar melangkah ke ranah suci surgawi. Berbagai pil surgawi dan pena suci kuno kemudian dikeluarkan oleh Qin Chen dan diserap. Namun semua pena suci kuno itu tidak cukup. Qin Chen kemudian mendesak pena suci kuno dari kelas guru suci di dalam cakram Gyokian Kun. Tiba-tiba naga pena suci kuno besar dengan panjang ratusan juta mil tiba-tiba meletus dan memberi Qin Chen aliran terobosan yang stabil. Dan pada saat-saat Qin Chen akan menerobos ranah suci surgawi, tidak jauh dari sana Chen Sisi yang sedang mengubah dan menerobos ranah suci surgawi juga terseret. Di tubuhnya cahaya warna-warni bermekaran dan napas suci bertahan dan menyatu. Aura jalan iblis yang dalam dari klan iblis yang dalam membentuk gambar yin dan yang, membentuk hitam dan putih. Itu beresonansi dengan kekuatan terobosan Qin Chen. Boom! 2 napas, satu di kiri dan satu di kanan. Satu yin dan satu yang. Kekuatan Qin Chen dan Chen Sisi benar-benar bergabung, dan keduanya dengan cepat saling terjerat. Ini, Qin Chen merasakan perubahan napas dan terkejut, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Chen Sisi dan kekuatannya sendiri sebagian terjerat. Meski hanya sebagian kecil, ada resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara keduanya. Chen Shao. Dalam kegelapan, Qin Chen sepertinya mendekar bisikan. "Sisi." Qin Chen membuka mulutnya karena terkejut. Dia tidak bisa memikirkannya karena terobosan suci surgawinya benar-benar beresonansi dengan terobosan Chen Sisi. Mempercepat terobosan Chen Sisi. "Oke, Sisi, kamu dan aku melepaskan penghalang. Biarkan kekuatanku membantumu, dan kamu membiarkan kekuatanmu mengawalku," kata Qin Chen. Dia meraung. Boom! Dalam tubuh Qin Chen semua kekuatan hukum semuanya digabungkan, berubah menjadi hukum suci surgawi, kekuatan dalam tubuh kosong. Tetapi kekuatan obat dari pil suci surgawi yang tak tertandingi dan energi suci dari pena suci kuno terus ditambahkan. Mengaum, seluruh tubuh Qin Chen penuh dengan awan, sementara Chen Sisi di kejauhan sangat mempesona, mengembangkan cahaya ilahi multiwarna, dan dengan diagram yin dan yang itu berputar, perlahan mendekati Qin Chen. Keduanya hampir sejajar dan dekat satu sama lain. Dalam cahaya tanpa batas, Qin Chen melihat Chen Sisi dan Chen Sisi juga melihatnya. Boom! Kekuatan horor itu ganas dan kekuatan keduanya berbenturan dengan liar, menyebabkan semua jubah di tubuhnya hancur. Qin Chen melihat tubuh Chen Sisi yang sempurna, sedangkan Chen Sisi juga melihat keunggulan tubuh Qin Chen. Seketika wajah keduanya memerah, terutama Chen Sisi. Dia sangat pemalu dan tersipu di pangkal lehernya. "Tidak, di sini kekuatan kita bertentangan satu sama lain. Pikirkanlah, jangan melawan, dan jiwa kita harus menyatu. Dengan cara ini, kekuatan kita dapat terintegrasi dengan sempurna dan tidak akan ada konflik," kata Qin Chen. Dia segera mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dan membangun jembatan jiwa di antara keduanya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa keduanya bersentuhan seolah-olah tersengat listrik. Dan pada akhirnya, jiwa Chen Sisi dan Qin Chen terjerat bersama. Selanjutnya Chen Sisi langsung memeluk Qin Chen. "Chen Shao, apakah aku sedang bermimpi?"
Sisi memeluk Qingchen dengan keras seolah-olah tidak ingin melepaskannya. Tidak, ini bukan mimpi. Maafkan aku, Sisi. Aku terlambat datang dan membuatmu menderita, kata Qingchen seraya membelai wajah Chen Sisi dan berkata dengan lembut. Kemudian Qingchen menundukkan kepalanya dan langsung mencium bibir Chen Sisi. Seluruh tubuh Chen Sisi sepertinya tersengat listrik. Meskipun berada di tingkat jiwa, sepertinya masih menimbulkan arus listrik dan seluruh tubuhnya bergetar. Boom! Napas suci surgawi yang menakutkan itu keras. Qingchen melepaskan bibir lembut Chen Sisi dan mengangkat kepalanya, lalu kemudian menatap langit dengan matanya. Sisi, kita bersama. Qingchen meraung keras. Pada saat ini, itu adalah saat-saat terakhir terobosan. Saat ini tiba-tiba di atas mereka berdua. Sungai takdir yang tak terhitung jumlahnya berputar. Napas sungai tahun melonjak, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Secara tak terduga, itu menunjukkan jalan takdir masa depan mereka berdua. Saat ini, Qingchen adalah titik kunci. Dia ingin menangkap yang terkuat dari sungai tahun dan menjadi yang terkuatnya sendiri. Di depan Qingchen, dia melihat takdir yang tak terhitung jumlahnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.